media pembelajaran kreatif dan inovatif ya. Pendidikan terus berkembang dalam metode pembelajaran yang menarik akan membuat proses belajar secara efektif. Nah, bagaimana cara menciptakan media pembelajaran yang tidak hanya kreatif tetapi juga inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman? Untuk membahas ini lebih dalam tentunya kita sudah bersama narasumber kita, salah satu dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan juga. Ada Bapak Dr. Hamka M. Hum, seorang akademisi yang memiliki pengalaman luas dan pengembangan media pembelajaran modern ya. Malam ini beliau akan berbagi wawasan tentang strategi terbaik dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Jadi untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada ya, tentunya bisa melakukan pertanyaan juga ya, atau ingin berbagi pengalaman, bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp kami di nomor 0822 999 6105. Atau jangan lupa kalian juga bisa komen di streaming Facebook kami ya. Jadi untuk seluruh pendengar setia kami, semoga menyimak talk show ini kurang lebih 1 jam ke depan. Kita sapa dulu narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nanda. Ya. Alhamdulillah sehat. Masih diberi kesehatan ya, walaupun mengejar waktu tadi antara tarawih mau talk show juga ini. Oke, mungkin boleh disampaikan juga Pak, kira-kira apa yang akan kita sampaikan di awal untuk talk show kita di malam hari ini, silakan. Baik Pak Nanda, Bapak Ibu semua pendengar Raw FM yang setia ya, khususnya untuk program malam ini, program inspiratif ya, terkait pada malam ini topiknya adalah tentang media pembelajaran kreatif dan inovatif. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita saat malam ini akan membahas tentang tujuan media pembelajaran kreatif inovatif, kemudian mengapa ini penting ya. Selanjutnya bagaimana media inovatif dan media pembelajaran kreatif dan inovatif ini bisa dikembangkan di pembelajaran sekolah-sekolah dan juga baik dia online dan offline. Gitu kira-kira Pak Nanda. Oke, itu dia tadi ya pembawaan introduction dari beliau untuk tema kita di malam hari ini. Tapi Pak, mungkin ini sebagai pembuka juga untuk Bapak selaku narasumber di malam hari ini. Saat ini kita berada di era digital ya, di mana media pembelajaran berkembang sangat pesat ya. Menurut Bapak selaku narasumber di malam hari ini yang mengangkat tema yang sangat relevan juga ya, sebenarnya apa aja kriteria utama kira-kira yang membuat sebuah media pembelajaran itu bisa disebut sebagai kreatif dan inovatif Pak? Baik. Kita pertama melihat tujuannya, karena kita dalam beranjak membuat sebuah media itu berdasarkan tujuan. Ya, betul. Media pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini bertujuan untuk yang pertama memperbaiki, kemudian meningkatkan dan juga mengembangkan hasil belajar, hasil belajar yang lebih efektif. Lebih efisien dan menarik. Seperti pertanyaan Pak Nanda tadi, bagaimana media-media ini yang berbasis teknologi khususnya digital ini dapat kita akomodir dengan kondisi saat ini di setiap sekolah-sekolah yang bisa jadi sekolahnya masih manual, bisa jadi sekolahnya sudah luar biasa, fasilitasnya lumayan mendukung digitalisasi pembelajaran. Jadi artinya media ini tentu terikat dengan tujuan pembelajarannya dan juga terikat dengan gaya belajar siswanya seperti itu. Oke, kalau begitu mungkin ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang sistem pembelajaran, berarti di sini adalah aktornya mungkin adalah salah satunya guru dan dosen ya Pak ya. Oke, karena memang kebetulan beliau ini yang hadir di depan kita ya, rekan-rekan adalah seorang dosen ya, jadi kita nggak menyempitkan ya di guru aja, tapi guru dan dosen kali ini ya. Sebenarnya masih banyak juga Pak nih yang menggunakan metode konvensional dalam mengajar ya, ini kita nggak bisa menutupi juga ya. Sebenarnya mengapa konvensional ini terjadi gitu ya, secara berulang ya. Kalau ada istilah juga Pak seperti ini, takutnya mereka melahirkan seorang mahasiswa ataupun siswa itu dengan metode pembelajaran yang lama gitu ya, nggak ada yang terbarukan gitu ya. Sebenarnya tantangan terberat ya, apakah di dalam mengajak mereka untuk beradaptasi dengan media pembelajaran yang lebih modern dan lain sebagainya. Silakan juga Pak. Baik, ini berdasar pada cara pandang kita dalam pembelajaran saat ini. Cara kita memandang pelajaran itu tidak lagi berbasis kepada guru atau dosennya sebagai sumber utama, tidak. Jadi sekarang cara pandang kita dalam pembelajaran adalah berbasis pada siswa, yaitu kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa. Siswa itu butuhnya apa?
kita berhadapan dengan siswa di dalam kelas, betul. atau mahasiswa dalam kelas itu, kita harus memastikan mendiagnosa kebutuhan belajarnya itu sebenarnya apa. Nah, jadi kita dengan mengetahui kebutuhan belajar mereka, latar belakang mereka, kemudian talenta mereka, seterusnya potensi yang ada pada mereka, sehingga diagnosa itu akan membawa kita menentukan, termasuk dia gaya belajarnya, menentukan metode dan media apa yang relevan dengan mereka, seperti itu. Jadi kalau contohnya saat ini masih banyak contohnya pembelajaran kita tidak tidak terjadi digitalisasi, banyak sebenarnya faktornya ya. Tapi saya melihat sebenarnya kita sekolah-sekolah kita, khususnya sekolah negeri, bahkan swasta saat ini lebih maju lagi, sudah mapan sebenarnya untuk mengikuti itu. Dari contohnya sumber dana yang ada, ya kan. Cuman itulah kadang-kadang masih ada prioritas-prioritas lain yang lebih pada kepentingan bukan siswanya tapi kepentingan sekolahnya, seperti itu. Kalau seandainya itu fasilitas itu disiapkan untuk kepentingan siswanya, tentu saya kira termasuk dia media-media digitalisasi saat ini sudah bisa dipenuhi. Tadi Bapak sudah sempat menyinggung juga ya, ini katanya kita kalau ingin membuat pendidikan itu kita harus mendiagnosa ya apa yang dibutuhkan oleh siswa dan mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Tapi Pak, gimana cara ya kira-kira ini mungkin bisa diberikan tips dan trik juga nih ya untuk seluruh pendengar kami? Karena memang setiap latar belakang siswa itu dan mahasiswa tentunya berbeda ya, karena memang kita nggak mengajar hanya satu individu, dia termasuk kelompok harusnya ya, kelompok mahasiswa dan juga siswa gitu. Jadi kira-kira cara mendiagnosa, cara menyesuaikan kira-kira dengan latar belakang yang berbeda gitu kan, keinginan yang berbeda, style mereka yang berbeda, itu kira-kira bagaimana Pak? Silakan juga ditanggapi ini. Ini sudah biasa dilakukan oleh beberapa sekolah penggerak ya. Sebelum pembelajaran dimulai, maka diberikan instrumen untuk menanyakan itu. Jadi diagnosa. Setelah diberikan instrumen itu, ya kan, maka akan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh guru. Jadi begini, materi itu sebenarnya stuck ya. Materi pembelajaran itu stuck. Cuman yang berbeda itu adalah orang yang menerima materi ini berbeda-beda. Sehingga kita guru harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan materi ini dengan gaya belajar siswa. Dengan apa itu metode? Khususnya kalau gaya belajar kan terkait dengan media ya. Jadi bagaimanapun pembelajaran itu atau katakanlah metode itu tujuannya semua adalah supaya lebih efektif, lebih efisien dan menarik. Ketika salah satu media tidak lagi relevan, kadang-kadang kita yang keberatan untuk merubah itu, gurunya sebenarnya ya. Jadi perlulah Bapak Ibu guru semuanya, pendengar saudara-saudara semuanya untuk mengupgrade ya, lakukan diagnosa. Setelah lakukan diagnosa, pastikan bahwa semua siswa kita itu sudah mengenal kebutuhannya. Mereka kuliah atau sekolah di situ tujuannya apa? Kita harus sudah memastikan itu. Latar belakangnya bagaimana? Kan kita bisa mendiagnosa itu dari awal. Contohnya kan umum itu kalau masuk ke perguruan tinggi A, itu kalangan A elit, gitu kan. Perguruan tinggi B itu kalangan menengah. Perguruan tinggi C kalangan menengah bawah. Itu kan sebenarnya diagnosa yang umum ya, yang memang realitanya seperti itu. Jadi perlu kita menyesuaikan dengan itu semua. Sebelum kita memulai terus pertanyaan, mungkin Bapak juga memiliki materi tersendiri ya kira-kira yang ingin disampaikan di malam hari ini. Jika ada silakan juga Pak disampaikan ya. Baik. Ini lama nggak? Kurang lebih 1 jam Pak ya, karena memang sekarang kurang lebih 48 menit lagi lah. Baik, tadi saya udah di awal sudah menyampaikan ada 3 hal yang penting ya. Pertama, tujuan dari media pembelajaran kreatif dan inovatif itu bersumber dari pemahaman kita pada media-media saat ini, apakah masih relevan dengan konteks siswa kita. Saya ingat kembali Bapak Ibu bahwa materi itu stuck ya. Betul sekali. Materi stuck dari dulu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi mengapa menjelaskan itu ke siswa dengan siswa yang berbeda, mereka mengapa berbeda pemahamannya kan begitu? Karena berbeda, mereka mungkin yang siswa yang mendengarkan itu dia lebih suka bukan mendengar tapi praktek langsung. Ada siswanya dia tidak suka bercerita tapi dia lebih suka melihat dan juga mendengar, kedua-duanya seperti kebiasaan kita ya pada umumnya ya. Kalau perempuan
ini diagnosa kita lah dia. Oke. Perempuan itu lebih suka lebih suka cerita daripada fakta. Seperti itu kan. Itu kan memang gaya belajar Iya, perempuan betul pada sekali. umumnya. Iya, Tapi betul. kalau laki-laki ya kan, dia lebih suka fakta daripada cerita. Iya, betul. Itu hal yang berbeda. Mm-mm. Jadi ketika satu pesan disampaikan pada dua hal yang berbeda akan berbeda maknanya. Betul sekali. Jadi kitalah guru yang menyesuaikan. Kalau ke perempuan, Iya. maka kita akan bercerita. Kalau ke laki-laki, maka kita beri fakta. Fakta, Seperti ya, itu. Itulah. Tapi itu diagnosa umum ya, yang sudah kita ketahui bersama lah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar Raw FM sekalian, bahwa itu dia, media itu bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran kita yang selama ini kita pahami bagaimana. Kemudian setelah kita pahami, ingat kembali ya, kita ingat apa itu media. Kalau 1+1 medianya apa gitu. Kalau kita pahami, kemudian kita lihat lagi, kita praktekkan, baru kita evaluasi ya kan. Kita analisis dulu, mana analisis ini baiknya kalau 1+1 jangan begini dibuat dalam bentuk cerita atau tematik atau gimana gitu kan. Kemudian atau setelah kita analisis, kemudian ini perlu apa? Mengapa harus 1+1 sama dengan 2? Itu perlu analisis. Mengapa 1? Mengapa tambah? Mengapa 2? Itu perlu dianalisis. Kemudian kita evaluasi apa kurangnya penjelasan saya tentang ini. Itu juga harus dilakukan sehingga muncullah ide-ide baru, itu namanya kreatif. Ide kreatif dari apa yang kita sudah alami itu. Setelah ada ide baru, kita terapkan pada satu konteks, ternyata berhasil, maka kita berinovasi agar ide baru ini bisa dapat lebih bermanfaat, lebih fungsional pada konteks-konteks lain. Itu dia. Jadi ini tujuannya ya. Kemudian tentu dalam pembelajaran saat ini, mengapa itu penting? Mengapa media ini penting? Ya, karena kita sadar bahwa ketika guru A masuk ke ruangan mengajarkan materi A, kemudian guru B mengajarkan materi B ke ruangan B contohnya, katakanlah materi yang sama, mengapa pemahaman siswa berbeda ya kan? Jadi di sini perlu kita analisis. Ternyata bisa jadi siswa tidak tertarik dengan guru A, padahal materi sama. Ya, betul. Mengapa si kelas A tidak mengerti, kelas B mengerti, atau sebaliknya? Kan gitu, tidak tertarik. Kemudian bisa jadi si A menjelaskannya panjang lebar ya kan, sementara orang tidak butuh panjang lebar. Faktanya mana? Gitu kan. Sementara kelas B langsung dia menyesuaikan dengan siswanya. Itulah padahal materi sama. Tetapi hasilnya berbeda. Disinilah peran dari guru itu. Mengapa itu penting media itu? Buat kita berinovasi, berkreasi ya kan. Setelah kita analisis semua pembelajaran kita, kenapa tidak meningkat-meningkat? Apa yang perlu kita buat hal baru? Baru setelah baru ternyata berhasil, kita kembangkan pada konteks-konteks mungkin materi-materi lain seperti itu. Kemudian bagaimana dia? Tentu teknologi saat ini ya. Memang kalau ditanya ini semuanya sudah harus digitalisasi. Kita nggak bisa menghindar. Juga kita tidak bisa menghindar. Kita juga tidak bisa melarang, ya. Kita tidak bisa menghindar atau melarang orang dari sana. Kita harus tetap ikut. Makanya perlu yang pertama teknologi imersif dalam pendidikan. Teknologi imersif itu contoh tentunya pembuatan pembelajaran digital, seperti membuat cerita, katakanlah kejadian. Coba kita minta, ada saya tidak sebut nama apanya, nama platformnya ya. Kita coba buatkan dulu gambaran video ini ya, buatkan dulu video gambaran kehidupan di zaman Nabi Lut. Pasti dia akan membuat video gambaran Nabi Lut dengan kisah dan segala macamnya. Itu sudah masuk pada augmented reality dengan menggunakan virtual reality ya. Kita buat apa artinya aplikasi itu membuat suatu digitalisasi tentang masa satu kejadian, dan bisa juga kita kontrol bagaimana mengontrolnya, instruksi-instruksi dalam pembuatan itu penting. Kemudian media pembelajaran kreatif dan inovatif ini tentu ya seperti video pembelajaran ya kan, aplikasi-aplikasi pembelajaran interaktif ini kan juga termasuk bagian dari itu. Tentunya ini kita berbicara sekarang ya kan, kemudian ini kita record, dan kejadian ini akan berulang-ulang, bisa kita sebar dengan ke tempat-tempat lain dengan waktu dan masa yang berbeda atau tempat yang berbeda. Seperti saya ada mahasiswa saya katakanlah 1200 sekian contohnya. Saya bagikan ini sehingga kejadian kita hari ini
dapat diulang kapanpun dan Betul dimanapun. sekali, ya. Nah, seperti itu. Sehingga mestinya apa pembelajaran itu menarik, pasti akan banyak menonton. Betul. Tapi kalau apa kejadian ini tidak menarik, Iya. tentu akan bosan mendengarkan. Iya, betul. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi tentu media itu ada bagian-bagian yang kita kontrol ya kan. Kemudian ada yang kita kontrol. Kemudian dapat menyajikan materi-materi sehingga materi itu lebih menarik ya kan, dengan menggunakan diagram, tabel, kemudian gambar-gambar lainnya, animasi seperti Pire tadi. Iya, betul. Jadi cuman instruksi itu aja akan digambarkannya selama itu bisa kita buatkan cerita kisah Nabi Lut dan zamannya selama sekian durasi, sekian jam atau sekian menit. Dia akan membuat itu. Betul sekali. Seperti itu kira-kira. Kemudian nomor 3, transformasi pendidikan di era digital ini, ya tentu kita perlu merubah pembelajaran kita itu yang tradisional selama ini ya, karena bagaimanapun zaman berubah. Nah, Bukan zamannya sebenarnya, kebutuhan siswa itu berubah. iya betul. Ya, dulu kan siswa ya kan hitam kita bilang, hitam katanya. Iya. Sekarang nggak bisa lagi hitam kata. Itu kan bapak yang bilang. Saya nggak mau hitam katanya, saya mau putih katanya. Itu sekarang, dan itu memang kita bangun. Bahwa berpikir kritis itu memang kita bangun. Kita jangan dilarang siswa itu berpikir kritis. Bahkan menidakkan kata dosen pun atau kata gurunya pun dalam hal positif ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, bahwa pendidikan ini posisinya positif. Menidakkan dalam hal ini adalah hal argumentasi yang mungkin berbeda. Dan itu harus kita bangun di sekolah. Sejak dini, mulai SD, SMP, SMA dan perkuliahan. Kalau siswa kita itu hanya ada main yes bos, aduh lompat ke jurang nanti mereka lompat gawat kita kan. Apalagi sekarang banyak predator, ya kan. Memang ya guru itu kita pandang dalam posisi positif, status positif. Tapi walaupun begitu kita harus mempersiapkan diri siswa kita ini ke depan. Kita nggak tahu. Jangan nanti ada si A katakan sebagai guru atau mungkin yang menjadi punya otoritas. Lompatkannya, kita lompat. Mana berpikir kritisnya? Masa kita harus lompat apapun yang enggak? Jadi Bapak Ibu, kita bangun itu berpikir kritis. Jangan pula membantah itu atau menghindar dari siswa yang berpikir kritis atau melarang mereka. Kita yang menjadi persoalan jadinya. Ini gurunya gimana gitu. Padahal sekarang kita membangun kita berpikir kritis. Kemudian metode pembelajaran itu ya adaptif. Adaptif ini tentu menggunakan pendekatan sesuai dengan kebutuhan individu sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Jangan kebutuhan kita. Kalau kita kan sudah katakanlah terpelajar. Betul. Kalau guru tentu sudah terpelajar, anggaplah begitu ya, karena baru sudah profesional, sudah mendapatkan sertifikat dan segala macam. Jadi bukan kita yang menjadi tolak ukur dalam mendesain pembelajaran, tapi siswa. Seperti itu. Jadi itu namanya pembelajaran adaptif. Kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi pendidikan seperti saya nggak sebut lah apa namanya A, B, C, D banyak itu tuh. Ada namanya pembelajaran kalau mau ujian atau katakanlah kuis dan segala macam itu ya. Di sini ada tapi saya nggak sebut ya. Banyak Bapak Ibu, banyak. Ya. Jadi silahkan dicari atau kalau berjumpa dengan saya akan berikan semuanya. Perkuliahan saya berikan semuanya itu ya. Jadi semua saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Nggak ada yang sulit sekarang. Mau menulis apapun sekarang nggak ada yang sulit. Jadi pembelajaran itu yang membatasinya adalah etika. Teknologi ini Bapak Ibu batasannya adalah etika. Jadi bagaimana kita mengetikakan semua teknologi ini agar artinya bisa dimanusiakan. Contohnya bahasa AI. Bagaimana cara kita memanusiakannya? Ada caranya. Caranya mudah sekali. Contohnya ini kan bahasa AI contohnya seperti ini. Dengan mengadopsi topik pembelajaran tersebut diharapkan proses pendidikan dapat lebih efektif, menarik dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Andaikan kata AI, bahasa AI, maka cukup aja dengan menyebutkan topik-topik pembelajaran A, B, C, D, memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, lebih menarik dan lebih efisien. Itu kan kalimat yang sama tapi dimanusiakan. Jadi bagaimana itu Pak posisinya itu? Biasanya saya kasih clue ya. Saya kan orang bahasa Inggris ini. Clue-nya itu rubahlah frasa verbalnya itu. Frasa verbal. Saya makan tadi pagi. Contohnya saya makan tadi pagi. Saya
telah makan, telah menikmati sarapan. Kan itu kan sama aja. Ya, betul. Tetapi rubahlah verbal itu. Itu banyak sekali. Saya menyampaikan itu, wah akhirnya happy semua yang mendengar gitu. Begitu kira-kira. Oke. Mungkin satu pertanyaan atau satu tanggapan sebelum kita jeda ya Pak. Iya. Kalau Bapak tadi sempat ini, karena memang tadi Bapak juga sempat menyinggung ya mengenai perdigitalisasian, itu kita sebenarnya ada contoh ya seperti YouTube, ada podcast, hingga aplikasi pembelajaran berbasis AI. Nah kalau kita kategorikan lagi AI ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali tugasnya dan lain sebagainya. Sebenarnya ini pembelajaran yang sekian hari semakin meningkat ya Pak ya. Sebenarnya menurut Bapak ya, apakah dengan kehadiran seperti YouTube, podcast dan lain sebagainya itu memberikan pelajaran yang lebih efektif ya tanpa kehilangan esensi pendidikan yang berkualitas Pak? Baik. Hasil disertasi saya tentang mempelajari bahasa asing contohnya. Hasil disertasi saya tentang mempelajari bahasa asing bahwa siswa itu atau pembelajar itu membutuhkan pembelajaran yang dapat diulang-ulang kapanpun dimanapun. Artinya diulang-ulang, bukan hanya dilihat. Kenapa dilihat? Karena mungkin gaya belajarnya berbeda-beda. Bisa dia lihat. Gaya belajar ada 3 kan? Ya, kinetik, virtual, audio dan visual. Jadi ketiga ini kalau bisa berbarengan itu ada di video. Harusnya ada di video Pak. Ketiga hal itu ada di video. Bisa mendengar, bisa juga melihat, bisa juga ada body movement di sana. Jadi artinya berarti video itu sangat relevan saat ini untuk membuat pembelajaran virtual. Bisa di-record, artinya kapanpun bisa dibuka oleh siapapun dimanapun, tidak ada batasan itu. Jadi sangat penting apa yang dilakukan oleh Raw FM dalam inovasi-inovasi saat ini. Ini sudah luar biasa. Pertanyaannya, ini bagaimana supaya menarik? Itu pertanyaannya. Mengemas itu. Bagaimana kita kemas lebih menarik lagi? Tentu butuh artinya butuh figur-figur yang bisa menaikkannya. Seperti saya katakanlah nanti akan saya sebar kepada mahasiswa saya, mudah-mudahan ditonton kan begitu. Tapi walaupun begitu tidak bisa kita memaksa orang kan begitu. Kalau dia nggak tertarik, begitu paksa nggak ada gunanya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, ya. Terkenal karena formasi juga sudah menunjukkan 21.35 menit. Mungkin kita akan jeda beberapa menit ke depan ya dengan sebuah lagu, karena memang malam ini juga hampir mendekati formasi pukul 22. Jadi untuk seluruh pendengar setia kami, stay tune terus hanya 105 FM karena nanti masih banyak pembahasan yang keren dan kreatif untuk media pembelajaran. Ya, masih di kawasan Jenderal Sudirman 105 FM, masih bersama Erjinata tentunya dalam program Talk Show bersama dosen Uin Syahada. Masih juga bersama dengan narasumber Bapak Dr. Hamka M. Hum. Tadi kita sudah bahas banyak sekali tentunya di sesi pertama mengenai pendidikan dan juga etika dan lain sebagainya, bagaimana untuk mengembangkannya ya. Kali ini mungkin kita akan lebih bahas lebih dalam lagi ya tentunya, karena memang sayang sekali waktu juga terus mengejar ini. Nggak terasa 20 menit lagi udah mau kelar nih Pak ya. Oke, mungkin ini Pak yang akan menjadi tantangan kita ke depannya ya mengenai pendidikan ini. Sebenarnya apakah ada strategi ya dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa ataupun mahasiswa ya? Apakah ada pendekatan khusus ya agar media tersebut tetap menarik dan tidak membosankan? Mungkin ini sebagai pembuka kita di sesi kedua, silakan Pak. Baik. Pertanyaannya tadi kayaknya lebih pada pertanyaan pertama mirip ya. Betul. Mendiagnosa. Makanya diagnosa itu seperti dokter. Dia harus mendiagnosa dulu penyakitnya apa supaya dia tahu treatmentnya apa, gitu, obatnya apa gitu. Jadi dasarnya dari sana. Dari sana. Dan memang itu akan kembali pada gaya belajar. Gaya belajar terikat dengan latar belakangnya. Gaya belajar terikat dengan talentanya. Gaya belajar terikat dengan minatnya. Gaya belajar terikat dengan bakatnya. Jadi itulah gaya belajar ini ternyata ada hanya tiga. Ya, yaitu visual, auditory, dan juga kinetik. Jadi ketiga ini ya tentu kalau dikemas, apalah kira-kira media yang bisa dikemas sehingga mewakili ketiga ini ada unsur di dalamnya. Video itu. Jadi sering-seringlah, makanya sekarang kenapa
kita senang sekali men-scroll video ya kan. Iya. Tiap hari kan tahan kali kita ya kan. Berjam-jam Tahan kita itu karena memang itu yang menarik sekarang. betul, ya. Karena di video itu menerangkan, mencontohkan dan juga mencontohkan tentu gerakan ya. Iya. Dan juga fakta juga kita bisa mengamatinya. sekali. Seperti itu. Jadi semua guru sekarang harus pandai membuat video. Makanya sekarang guru yang profesional ada kewajibannya itu supaya dia lulus uji kinerjanya. Kinerjanya diukur. Yang pertama dia lulus membuat video pembelajaran. Yang kedua dia lulus membuat perangkat pembelajarannya. Yang ketiga tentu dia lulus membuat penelitian tindakan kelas atau bisa berupa publikasi artikel. Ini hal ini yang sangat penting bagi seorang guru yang profesional. Itu kira-kira. Kalau kita berbicara mengenai guru yang profesional juga maupun dosen, ini sebenarnya sama aja kan. Sebenarnya kan itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi mereka yang menempuh profesi tersebut. Nah, sebenarnya mereka itu mungkin memiliki kesulitan ya untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif ya, mungkin karena keterbatasan waktu atau mungkin sumber daya ya. Kira-kira ada nggak Pak kira-kira solusi yang terbaik ya agar inovasi tetap bisa dilakukan tanpa misalnya mengorbankan efektivitas mengajar gitu Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Silakan. Baik, memang kompleks ya. Iya, betul. Saya merasakan sendiri ketika sudah survive kondisi keuangan itu dulu ya, si guru. Makanya wajib sekarang di semua guru-guru itu harus lulus sertifikasi. Kemudian ketika sudah survive ekonominya, ya kan, survive ekonominya baik di keluarga sudah nyaman, ketulusan dalam mengajar itu meningkat ya, ketulusan. Kemudian kepedulian terhadap siswa itu juga meningkat. Jangankan kepedulian, keberpihakannya juga pada siswa itu meningkat. Kalau ketiga ini tidak muncul, maka ikhlas tidak muncul. Jadi kan dia udah diberikan katakanlah negara kenyamanan ekonomi. Kenyamanan ekonomi jangan dilihat dari angkanya Bapak Ibu ya, karena itu tergantung pada kebutuhan masing-masing. Kita nggak layak itu yang dikatakan layak itu masing-masing. Kalau kehidupan Pak Nanda yang dikatakan layak dengan saya itu bisa jadi berbeda. Jadi layak itu ya masing-masing mengukur, masing-masing yang mengukur. Tapi dalam pembelajaran pemerintah sudah menentukan. Contoh dia udah sertifikasi, udah diberikan sertifikasinya, ya kan? Masa sih, ya kan? Belum muncul. Padahal ketika dia saat mengikuti PPG, yang dibangun di sana itu ikatan emosi terhadap sesama, kepedulian, keberpihakan, ya kan? Kemudian keikhlasan akan muncul dengan semuanya ekonomi. Itu perlu memang udah bagus ini yang digerakkan pemerintah supaya guru itu semuanya disertifikasi. Hasilnya nanti bagaimana? Inilah karena di sertifikasi itu juga disyaratkan yang 4 tadi yang saya bilang. Mereka mampu membuat video pembelajaran menggunakan teknologi media dan segala macam, kemudian mampu mendesain perangkat pembelajaran dan mampu membuat penelitian tindakan kelas bagaimana kondisi sebelumnya bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan dan juga bisa dikembangkan hasil belajar menjadi lebih efektif, efisien dan menarik seperti itu. Kalau tadi kan kita sudah selalu membahas mungkin bagaimana tips dan trik, bagaimana ini dan itu dan sebagainya. Mungkin kita ini ke contoh dulu Pak ya. Kalau dari pandangan pribadi Bapak, pengalaman pribadi Pak mungkin udah banyak ya, jam terbang udah tinggi ya harusnya nih. Kira-kira Pak contoh nyata ya atau kisah mungkin sukses dari sebuah institusi pendidikan ya yang berhasil mengembangkan media pembelajaran kreatif yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik lainnya Pak. Kira-kira ada Pak atau mungkin sebuah cerita dalam singkat saja mungkin Pak. Kalau contoh nyata ya, sederhana Pak. Gimana tuh Pak? Contoh nyata, pembelajaran sudah efektif, sudah efisien dan menarik, siswanya senang. Itu aja ukurannya. Kalau media atau apapun aplikasinya, kalau tidak membuat siswa senang, selesai sudah pembelajaran. Nggak akan ada. Kalau siswa merasa tidak senang, kita datang, mau materi apapun disampaikan, nggak akan masuk. Maka yang pertama diciptakan buat siswa senang, buat dia tersenyum ketika kita datang. Ketika kita tidak datang, dia merasa ada yang hilang. Itu media ini hanya second hand, ya. Itu hanya ke tahap secondary need, ya kan? Bukan primary need.
apalagi tertiary need. Hmm. Ya, media itu secondary need. Primary need adalah bagaimana mengikat emosi kita dengan siswa, yaitu apa, bagaimana dia senang ke kita, bukan kita senang ke dia. Itu harus dibatasi ya. Dia yang senang ke kita. Berarti kalau dia yang senang ke kita, kalau dia udah senang ke kita, kan kayak pacaran dulu ya kan. Kalau kita udah senang sama orang ya kan, datang sini dulu, datang kita itu. Gercep ya. Gercep itu. Sekarang saya mau datang itu. Ya, betul. Jadi contoh media itu banyak. Kalau itu nanti banyak, tapi jangan, perlu diperhatikan Bapak Ibu. Itu adalah secondary need, secondary aspect. Aspek kedua, aspek pertama adalah ciptakan dia senang ke kita. Ya, seperti itu kira-kira. Kalau tadi betul ya, kita harus mengikat emosional ya. Kalau kita berbicara mengenai emosional ini, sebenarnya itu yang hanya bisa dilakukan oleh antara individu satu dengan yang lainnya, dalam tanda kutip mungkin sesama manusia seperti ya. Tapi kan ini sebenarnya kasus yang pernah booming juga Pak ya. Katanya itu bahwasanya teknologi itu sebenarnya katanya bisa menggantikan peran guru ataupun dosen ya, yang penting pengajar lah dan lain sebagainya. Katanya peran AI itu katanya bisa menggantikannya. Menurut Bapak sebenarnya hubungan antara media pembelajaran digital ya dan peran pengajar di era modern ini, apakah mungkin memang menurut Bapak ya, dengan adanya AI dan mungkin dengan nanti lebih canggih lagi 5-10 tahun ke depan itu, menurut Bapak apakah memang tidak diperlukannya lagi seorang pengajar yang benar real gitu ya harus ya? Silakan Pak. Ini pertanyaan luar biasa, dan clue-nya sangat sederhana. Apa itu Pak? Jadi Bapak Ibu, Pak Nanda dan semua pendengar Radio Rawa FM yang setia ya. Jadi semua sudah bisa digantikan oleh teknologi saat ini. Tapi ingat, teknologi punya batasan, yaitu etika. Teknologi tidak punya etika. Itu satu kata kuncinya. Dia tidak punya etika. Maka di mana peran guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi? Teacher as a model. Kalau Ki Hajar Dewantara, the 3 pillars of education from Ki Hajar Dewantara, ya, Ingarso Sang Tulodo. Itu yang nggak bisa. Kalau Ing Madi yang bangun Karso, itu bisa digantikan oleh teknologi. Ada instruksi, ada pedoman, ya kan? Ing Abtut Puri Handaya itu juga motivasi, bisa kita buat film-film kan, ada di film Cina. Ada yang sedang mengangkat beban, ditunjukkan ke siswa ya kan, sehingga mereka termotivasi. Mana lebih berat, buku ini atau bata ini gitu kan? Itu sering kan kita lihat video saudara. Jadi sekarang guru itu apa fungsinya yang tidak bisa digantikan oleh teknologi? Adalah sebagai model. Makanya Bapak Ibu guru, tolonglah layakkan Bapak Ibu sebagai model untuk siswa kita. Layakkan. Kalau Bapak Ibu merasa saat ini belum layak, ayo perbaiki, ayo tingkatkan, ayo kembangkan kelayakan kita sebagai guru, sebagai model, sebagai tauladan. Rasul itu sebagai tauladan Bapak Ibu. Kita juga bagian dari itu, sebagai tauladan untuk anak-anak kita. Begitu Bapak Ibu. Andai saat ini kita mengajar, itu kan bukan anak saya, tapi bayangkan dialah nanti yang mengajar anak kita juga, seperti saya lah atau Pak Nanda sebelum punya anak kan. Nanti kalau udah menikah, ya punya anak kan, katakanlah Pak Nanda sebagai guru, jangan bayangkan siswa itu yang diajar itu adalah anak orang lain. Memang betul anak orang lain, tapi yang harus supaya timbul tadi apa, keikhlasan, kepedulian, keberpihakan. Ajarilah anak itu. Bayangkan bahwa dia itu adalah menjadi guru anak kita. Kalau kita ajari dia tidak sukses, bagaimana dia nanti mengajari anak kita? Betul sekali. Begitu mestinya supaya timbul keikhlasan, keberpihakan dan kepedulian. Jadi Bapak Ibu semua pendengar, teknologi ini saya katakan ini tidak ada semuanya. Ya, ini hanya alat bantu. Alat bantu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya pembelajaran lebih efektif. Ada kata lebih efektif, lebih efisien dan menarik. Yang paling utama adalah ikat emosi dengan siswa kita itu. Gak ada lagi istilah marah-marah. Gak ada lagi klaim atau salah menyalahkan. Siswa etika apalagi dasar kamu anak. Itu gak bisa kita menyalahkan latar belakang siswa kita. Baik latar talenta, ekonomi, ya kan, keluarga, apalagi motivasi, apalagi bakat, nggak bisa kita salahkan itu semua. Nah, ayah mau bebal kali kau ribut, nggak bisa kita bilang begitu kan.
Berarti kita belum menemukan metode yang pas dengan dia. Berarti diagnosa kita belum jelas. Belum clear. Seperti itu kira-kira. Berarti kalau tadi Bapak bilang ya, kalau kita harusnya sebagai pendidik yang lebih tepatnya mungkin harus sebagai model ya untuk siswa dan juga mahasiswanya. Tapi tadi kembali lagi Pak nih, kan setiap background dari siswa ataupun mahasiswa itu ataupun pelajar itu kan berbeda-beda ya. Minat bakatnya pun berbeda-beda ya. Kita nggak bisa suruh dia semuanya harus bisa menghitung, aljabar dan lain sebagainya. Tapi kan tentunya guru itu sebenarnya hanya, kalau kita klaimnya ini hanya satu fokus pendidikan. Nah, ini sih sebenarnya jadi pertanyaan yang sering sekali di luar sana Pak. Katanya sebagai contohnya guru matematika nih, tapi katanya siswa itu katanya terlalu banyak ya membebani mata pelajaran yang sekian tahun bertambah dan lain sebagainya. Sedangkan katanya guru hanya satu yang fokus belajarnya gitu. Fokusnya satu. Iya, fokusnya satu. Dan siswa banyak. Banyak gitu bebannya katanya. Fisika, matematika dan lain sebagainya. Mungkin apakah menurut Bapak sebagai guru ya, mungkin kita juga hanya notabene fokusnya satu bidang aja. Kira-kira menyikapi ini bagaimana Pak? Agar satu bidang yang setidaknya ada beberapa siswa atau mahasiswa yang mungkin kurang mengerti atau mungkin kurang suka ya. Jadi setidaknya dia lebih mendengarkan, bisa lebih bergerak gitu dalam mengeksekusi tugas dan lain sebagainya. Mungkin ada Pak, silakan. Itu tadi yang saya sampaikan, pembelajaran adaptif. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan konteks si siswa, bukan konteks kita. Konteks si siswa, dia butuh apa, ya kan? Kan kita sering mendengar cerita, apalagi tujuan hidup kita kan sesuai dengan ayat Al-Quran. Saya lupa ayatnya. Adalah orang yang paling baik di dunia, orang yang mempunyai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu. Jadi kira-kira siswa kita ini kita harus pastikan kamu bakatnya apa yang memberikan manfaat pada di orang lain. Jadi itu ternyata kalau matematika saya nggak bisa. Saya bisa hanya olahraga. Dengan olahraga, ya kan? Saya bisa melatih diri, saya bisa jadi katakanlah menjadi juara, pemenang lomba olimpiade dan mengharumkan nama baik Indonesia atau keluarga. Itu dampaknya adalah bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan bahkan lebih besarlah negaranya. Maka kesanalah pembelajaran itu diadaptasi. Disesuaikan ke sana. Jangan kita paksakan dia matematika, dia nggak bisa. Seperti itu. Tapi dia lulus. Enggak, sekarang nggak ada istilah lulus tidak lulus sekarang. Nggak ada. Pembelajaran itu harus mencerminkan karakter siswa. Kita membangun karakter siswa kok, bukan membangun sebagai robot. Siapa yang bisa? Emangnya ada yang bisa menandingi AI sekarang, manusia? Daya ingatnya mana bisa? Emangnya kita membangun robot manusia ini? Kan bukan. Kita membangun manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Seperti itu. Tapi ini jadi satu pertanyaan mungkin sebelum kita jeda lagi Pak. Sebelum nanti kita closing statement setelah dua pertanyaan dan setelah satu jeda ini. Ini Pak, katanya ada beberapa kasus ya, kalau menurut tanggapan pribadi Bapak, siswa yang memiliki prestasi di bidang lain, mungkin di non mata pelajaran contoh matematika, mungkin ya seperti tadi di bagian olahraga, tapi sikap ya, penyikapan dari guru-guru atau mungkin pendidik lainnya itu kurang mengenakan Pak, nggak mensupport seperti itu. Dia terlalu memaksakan, kenapa di bidang saya kamu nggak bisa gitu dan lain sebagainya. Menurut Bapak pandangan sebagai pendidik juga itu kira-kira seperti apa Pak? Itulah filsafat pendidikannya itu belum duduk ya. Jadi filsafat atau sudut pandang kita, cara memandang pendidikan saat ini, kembali lagi saya sampaikan dari awal tadi, berfokus pada siswa. Pada siswa itu apa? Kebutuhan siswa itu, bukan kebutuhan kita. Memangnya guru butuh apa sih dari siswa? Saya mau tanya. Supaya dia juara. Apa bisa ini 30 orang hanya 3 juara loh? Memang bisa semuanya juara 3 semua. Juara 1 semuanya siswa jadi juara? Enggak kan? Enggak begitu. Jadi guru itu tujuannya adalah memfasilitasi, makanya sekarang memfasilitasi siswa itu supaya dia pembelajarannya lebih efektif, efisien dan menarik. Menarik bukan kepada kita, kepada dia. Supaya dia tertarik, kan udah diagnosa. Pak, saya sukanya begini loh Pak. Saya gejala begini. Fasilitasi ke sana. Kalau masih ada guru yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, perlu didudukkan dulu filsafat pendidikan itu. Artinya begini ya, ayolah Bapak Ibu, pedulilah dengan anak kita. Ya, kalau nanti anak inilah yang nanti mengajarkan gitu, gimana kita itu ya kan? Ayolah, ya. Kita masih ada potensi memperbaiki diri. Tapi kalau si anak itu siapa yang memperbaiki diri? Kan kita juga. Ya, betul sekali. Seperti itu kira-kira.
Mungkin ini satu pertanyaan lagi Mbak, dan kita tutup juga talkshow kita di malam hari ini karena memang formasi sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat Pak. Terakhir ini mungkin menurut pandangan Bapak ya, kira-kira bagaimana media pembelajaran di Indonesia ya, khusus konteksnya ini studi kasusnya 5 hingga 10 tahun ke depan ya, dan kira-kira apa tantangan utama kita ya, mungkin sebagai Bapak lah seorang pendidik ya, dan juga mungkin sekarang juga apa yang Bapak sampaikan closing statement di malam hari ini, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu pendengar radio Raw FM yang setia, yang pertama mindset kita rubah. Cara pandang kita rubah bahwa pembelajaran itu bukan untuk kita, adalah untuk anak-anak kita. Betul. Berdasarkan kebutuhan mereka. Kebutuhan kita sudah selesai sejak kita menikah. Ya kan? Setelah menikah, kebutuhan orang lain yang kita penuhi. Jangan lagi kebutuhan kita. Hilangkan itu pandangan seperti itu. Selanjutnya, bersiaplah untuk pembelajaran yang adaptif. Selalulah upgrade pengetahuan. Jangan merasa kita itu, atau katakan senior, saya udah senior, nggak mungkin lagi bisa, enggak. Jangan korbankan statement itu yang berdampak pada siswa-siswa kita dan bahkan anak kita. Bahwa hukum alam berjalan Bapak Ibu. Kita ajari seperti saya sekarang. Saya punya anak SD. Ternyata yang mengajari anak saya itu adalah mahasiswa saya loh Pak. Mahasiswa Bapak ya. Cobalah kalau dia itu saya ajari tidak, atau katakanlah saya tidak model yang layak bagi dia. Bagaimana dia mengajari anak saya? Betul. Kan seperti itu ya. Itulah kira-kira. Jadi ke depan pun seperti itu. Kita tidak akan bisa menyaingi teknologi, saya sampaikan. Karena teknologi itu didesain memang untuk hal-hal yang kebaruan, hal-hal yang diimajinasi. Itu adalah realisasi imajinasi itu. Dulu kita nggak pernah membayangkan ya, kita bisa duduk bersama di ruang yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Nggak bisa kita bayangkan itu. Itu kan hasil imajinasi. Hasil imajinasi. Makanya siswa kita itu juga kalau mereka sedang mengimajinasi, jangan kita stop. Apa yang kamu jani sekarang? Bagaimana gambar? Coba gambarkan dulu. Apa yang bisa saya bantu? Mestinya guru seperti apa yang bisa saya bantu? Supaya kamu senang. Saya mau ini. Oke, kita upayakan. Mestinya guru begitu. Jangan fokus pada materi yang akan kita bawa. Saya sampaikan, materi itu stuck. Nggak akan ada perubahannya dari dulu sampai sekarang. Tapi bagaimana materi ini bisa dipahami oleh orang yang membutuhkannya? Itu tugas kita seperti itu. Oke, itu yang mungkin akhir juga yang disampaikan Bapak ya. Seluruh pendengar setia kami dimanapun berada, mungkin terutama yang mendengar adalah seorang pendidik ya, tolong mungkin bisa menjadi cerminan juga, gambar juga untuk kita semua tuh saling berbagi juga ya. Rekan Raw, karena memang formasi sudah sangat mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu tandanya talkshow kita di malam hari ini telah selesai ya. Jadi untuk seluruh pendengar setia kami, terima kasih telah menyimak ya talkshow ini kurang lebih 1 jam, hingga dari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya kalian bisa melihat cuplikan foto ini di YouTube kami di Raw FM Padang Sinipuan, atau jangan lupa